Pernahkah kamu berada di momen bersama seorang pria di mana ia mendekat, menyentuhmu, dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa dia tidak hanya mencium bibirmu, tidak hanya memelukmu erat, tetapi ia bergerak lebih rendah, lebih dalam, lebih intim sampai ia menempatkan mulutnya pada bagian pribadimu? Di saat itu, kamu sejenak membeku. Bukan karena kamu tidak menginginkannya, tapi karena tiba-tiba muncul pertanyaan, apa sebenarnya arti ini baginya? Seringkali kita menganggap seks hanya soal fisik, pelepasan, kesenangan, atau sekadar catatan di pengalaman ranjang. Tapi ketika seorang pria menempatkan mulutnya pada organmu, itu lebih dari sekadar teknik. Itu adalah komunikasi. Salah satu hal paling kuat, rentan, dan paling mengungkapkan dirinya. Kenapa? Karena pria tidak melakukan ini untuk setiap wanita. Mereka tidak menawarkan tingkat keintiman itu kecuali sesuatu dalam dirimu telah menembus dinding batinnya. Beberapa orang mungkin berkata, ini cuma bagian dari seks. Tidak berarti pada apa-apa. Tapi jika kamu memperhatikan, itu berarti sesuatu. Itu memberitahu bagaimana dia memandangmu, seberapa aman dia merasa bersamamu, dan seberapa besar ia menghargai kesenanganmu. Pesan ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, maka dia mengatakannya lewat tubuhnya. Yang menarik, ketika pria memilih melakukan ini, dia melepaskan dirinya dari pusat perhatian untuk momen itu. Bukan tentang tubuhnya, penampilannya, atau egonya. Ini tentangmu, tentang menghormati, menjelajahi, dan memprioritaskan pengalamanmu. Itu kuat. Itu bermakna. Ya, kamu ingin memahami pria. Jika kamu ingin tahu apa yang sebenarnya dikomunikasikan oleh tindakan ini, kamu harus melihat lebih dalam. Jadi dalam video ini aku akan menguraikan apa arti ketika seorang pria menempatkan bagian paling intimmu di mulutnya. Bukan dengan cara kasar atau dangkal, tapi dengan cara yang menunjukkan 5 kebenaran yang secara tidak sadar dia ungkapkan saat melakukan itu. Sekali kamu memahaminya, kamu tidak akan melihat tindakan itu sama lagi. Ketika seorang pria melakukan ini, banyak orang tidak menyadari bahwa ini bukan hanya soal nafsu atau teknik, tapi tentang penyerahan. Dan itu salah satu dinamika paling kuat dalam keintiman. Karena pria biasanya tidak dibiasakan, atau didorong untuk menyerah. Sejak kecil, pria diajarkan untuk kuat, mengontrol, memimpin, tampil, dan mendominasi. Terutama di ranjang, ada ekspektasi bahwa pria harus memegang kendali, tahu apa yang dilakukan. Banyak pria terjebak dalam pikirannya sendiri, fokus membuktikan diri, fokus bertahan lama, atau cukup baik. Tetapi ketika dia menundukkan diri untukmu, sesuatu yang mendalam terjadi. Ia keluar dari peran itu, melepaskan egonya, kebutuhan untuk tampil, dan sepenuhnya menyoroti kamu. Penyerahan itu bukan kelemahan, malah sebaliknya itu kekuatan. Karena penyerahan butuh keberanian, butuh keyakinan untuk berkata, untuk saat ini aku bukan yang mengontrol. Aku memberikan energiku, fokusku, tubuhku untukmu. Ketika pria melakukan ini dengan kehadiran nyata, bukan terburu-buru, bukan hanya untuk menyelesaikan, tapi benar-benar tenggelam dalam kesenanganmu, ia menunjukkan sesuatu tentang dirinya. Ia menunjukkan kesediaannya memprioritaskanmu di atas dirinya sendiri, meletakkan egonya untuk memberi tanpa jaminan imbalan. Generositas dan penyerahan semacam ini adalah ekspresi keintiman yang murni. Namun, tidak setiap pria melakukan ini dari tempat itu. Beberapa melakukannya karena merasa harus, atau setengah hati. Tapi kamu bisa membedakannya, bukan? Kamu tahu perbedaan antara memberi karena tekanan dan memberi karena pengabdian. Penyerahan sejati muncul ketika kamu merasakan kehadirannya di setiap detik. Ketika kamu tahu dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi ingin tenggelam dalam dirimu. Intimasi bukan hanya soal fisik. Itu soal pertukaran energi antara dua orang. Ketika pria bersedia menyerah dengan cara ini, ia meruntuhkan dinamika lama, bahwa seks soal performa dan kekuasaan. Ini mengubah pengalaman menjadi sesuatu yang saling menguntungkan, seimbang, setara. Dan kesetaraan inilah yang melahirkan koneksi sejati. Bagi banyak wanita, tindakan ini menjadi momen saat mereka menyadari bahwa pria ini tidak hanya menginginkan tubuhku, dia menginginkan kesenanganku, penyerahanku, kepercayaanku juga. Dan itu kualitas yang sangat menarik, karena pria yang bisa menyerah
tidak harus terus-menerus membuktikan maskulinitasnya. Imitau mensipsi dirinya. Cukup memintaku untuk berkata, saat ini bukan soal aku sebagai pemimpin tapi memberimu. Jadi perhatikan cara dia melakukan itu. Perhatikan sentuhannya. Bagaimana ia lama-lama, bagaimana ia tampak kehilangan rasa waktu. Saat ini dulu kamu mesti tahu itu bukan sekadar pemanasan. Itu penyerahan. Dan penyerahan adalah salah satu hadiah paling intim yang bisa diberikan pria kepadamu. Dengan cara ini ia mengatakan, aku percaya padamu untuk melepaskan. Aku menginginkanmu cukup untuk fokus padamu. Aku merasa cukup aman untuk memberikan perhatian penuh padaku. Itu membuat tindakan ini lebih dari fisik. Itu bahasa emosional tersendiri. Ketika seorang pria menundukkan diri untukmu, ia menunjukkan kepercayaan, kenyamanan dengan kerentanan, pengabdian, dan rasa hormat pada tubuhmu. You can berinvestasi secara emosional, memberikan waktu, fokus, dan energinya untuk pengalamanmu. Juga di atas semua itu, ada komitmen yang tidak diucapkan. Aku di sini. Aku memilihmu. Aku ingin ini berarti. Sekali kamu melihatnya dengan lensa ini, kamu berhenti bertanya, apakah ini cuma seks? Karena kamu menyadari tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setiap sentuhan, setiap momen, setiap gerakan adalah caranya menunjukkan perasaan sebenarnya. Lebih itulah keindahan intimasi. Bukan hanya tindakan itu sendiri yang penting, tapi apa yang ditunjukinnya tentang koneksi kalian. Jadi, tantangannya, saat kamu berada di momen itu, jangan hanya merasakannya secara fisik. Perhatikan, rasakan pesan yang dia kirimkan. Tanyakan pada dirimu, apa sebenarnya yang dia komunikasikan saat ini? Dan yang lebih pesing, apakah kamu membiarkan dirimu menerimanya?